Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Marilah anak-anak kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian bisa buka buku pulpena kalian jilid 5A. Kita mulai dengan muatan IPA. Kalian bisa buka di halaman 3. Alat gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Alat gerak dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu alat gerak aktif, dan yang kedua alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu berupa otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Kalian sudah tahu ya, otot bisa terlihat di gambar buku pulpena kalian itu di halaman 3. Kemudian yang kedua, alat gerak pasif. Alat gerak pasif berupa tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi, otot dan tulang itu bekerja sama saat kita atau hewan itu melakukan gerakan. Jadi, saat manusia atau hewan melakukan gerakan, itu otot dan tulang bekerja sama. Kita lanjutkan, alat gerak hewan dan fungsinya. Di sini ada tabel contoh dari 1 sampai 5. Kalian juga bisa simak di buku pulpena kalian. Alat gerak hewan yang pertama yaitu ikan. Ikan itu bergerak menggunakan sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Kemudian yang kedua, amfibi. Amfibi itu contohnya katak. Dia alat geraknya menggunakan kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga adalah hewan reptilia, golongan hewan reptil. Contohnya alat geraknya itu ada kaki. Seperti hewan buaya menggunakan kaki. Kemudian ada ular, bergeraknya menggunakan otot perut. Kemudian ada penyu, bergeraknya menggunakan kaki dayung. Fungsinya sama, ada yang untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian hewan yang keempat yaitu burung. Alat geraknya ada yang menggunakan sayap, seperti burung kakak tua. Kemudian ada yang menggunakan kaki, seperti burung unta. Fungsinya sama, untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Yang kelima, hewan mamalia. Ada yang alat geraknya berupa kaki, misalnya kerbau, sapi, kuda. Kemudian ada yang bergeraknya menggunakan sirip, contohnya paus dan lumba-lumba. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Sekarang kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Dulu waktu di kelas 4 kalian sudah mendapat pembelajaran tentang ide pokok, kalimat utama. Hari ini ulang kembali. Apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok itu berisi gagasan dasar penulis. Jadi ide pokok tadi isinya apa? Intinya atau masalah dari suatu teks. Nama lain ide pokok itu ada yang menyebutnya dengan pokok pikiran atau gagasan utama teks. Bagaimana langkah mencari ide pokok? Langkah yang pertama, baca teks dengan saksama secara keseluruhan. Jadi kalian baca dulu teksnya sampai selesai. Kemudian yang kedua, setelah itu cari kalimat utama dari teks tersebut. Biasanya kan dalam suatu paragraf itu ada kalimat utama. Nah, biasanya ide pokok
itu dijumpai pada kalimat utama. Jadi jika kalimat utamanya sudah ketemu, barulah ide pokok bisa ditemukan, masalahnya bisa ditentukan. Dengan mengetahui ide pokok, maka kamu bisa lebih mudah mengetahui inti atau masalah dari teks tersebut. Sekarang Usrita kasih contoh di layar. Kalian perhatikan contohnya. Contoh mencari ide pokok. Di situ ada teks tentang gurita. Coba kamu baca dulu sebentar. Sudah ya? Nah, dari teks tersebut kita akan cari kalimat utamanya. Kalimat utamanya yang mana ya? Kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya ini. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Itu kalimat utamanya. Kemudian kita akan cari ide pokok. Ide pokok tadi apa ya? Ide pokok tadi apa? Ide pokok isinya apa tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Inti atau dasar permasalahannya. Berarti ide pokoknya gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Jadi ide pokoknya ada dalam kalimat utama. Sudah jelas ya? Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kalimat utama dan kalimat penjelas. Ini Usrita tulis lagi biar tidak lupa. Tadi ide pokok itu inti atau masalah. Sekarang kalau kalimat penjelas itu apa? Kalimat penjelas itu biasa juga disebut kalimat pendukung. Jadi isinya informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Contohnya di layar ada teks bacaan. Kalian simak teksnya. Sudah dibaca teksnya. Sekarang kita cari dulu kalimat utama. Seperti tadi ya, kalimat utama. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Itu kalimat utama ya. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Sekarang ide pokoknya apa? Ide pokoknya, kalau mencari ide pokok ditentukan tadi dari kalimat utama dulu. Dan jangan lupa kalian harus membaca dulu secara keseluruhan. Ide pokoknya fungsi kaki serangga. Terus kalimat penjelasnya yang mana? Kalimat penjelasnya itu terdapat pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Yang Us beri garis bawah warna merah. Kalian boleh ditulis seperti ini karena ini panjang, jadi Us tulis seperti ini. Terdapat pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalimat penjelas itu yang menjelaskan secara rinci. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Sudah jelas ya? Jadi langkahnya kalimat utama dulu, ide pokok. Tapi kalau nanti pertanyaannya ada sampai kalimat penjelas, berarti kalian tulis kalimat penjelasnya. Ayo berlatih, nanti kalian simak yang ada di layar. Silahkan dicoba nanti sesuai tugasnya ya, difoto, kirim ke kelas dojo. Batas pengiriman hari ini pukul 12 malam. Kita lanjut muatan SPDP, pengertian gambar cerita. Kalian pernah dengar ya kemarin teman kalian kelas 4 ya, waktu masih di kelas 4 itu Ananda Mas Arfa, dia mengikuti lomba gambar bercerita. Nah, apa itu gambar bercerita? Gambar bercerita itu sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang membentuk sebuah cerita. Contohnya gambar ilustrasi. Jadi misalnya kalian mungkin pernah lihat di TV atau di majalah ada gambar, tapi kalian sudah tahu, oh kok gambarnya seperti ini ya, ini gambarnya kayaknya hewannya ini mau dimakan sama harimau. Nah, jadi kan sudah tahu. Itu namanya
gambar bercerita. Jadi ada gambar ilustrasi. Jadi fungsinya itu untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya atau menerangkan sebuah cerita agar mudah dipahami. Jadi tanpa ada teks, tanpa ada bacaan, hanya dengan melihat gambar, kamu sudah tahu jalan ceritanya. Nah, itu namanya gambar bercerita. Gambar bercerita itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gambar ilustrasi dengan foto. Jadi ada ketika kita ngambil objek foto, misalnya ada kejadian kecelakaan di jalan raya, kalian foto. Nah, nanti dari foto itu orang yang melihatnya sudah bisa membaca jalannya cerita itu. Oh, berarti ini gambar bercerita. Kemudian yang kedua, itu ada gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Gambar tangan di sini artinya kamu menggambar sendiri. Langkahnya bagaimana ya membuat gambar bercerita? Yang pertama, kalian tentukan dulu temanya. Jadi temanya harus sesuai. Misalnya temanya tentang pendidikan, temanya tentang kesehatan. Setelah itu, kalian buat sketsa menggunakan pensil. Setelah temanya sudah ditentukan, kalian gambar menggunakan pensil. Dan setelah itu, baru kalian warnai agar lebih menarik. Selanjutnya, muatan IPS, letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi kalau kalian di rumah punya atlas atau buku peta, nanti kalian bisa lihat negara Indonesia. Nah, di situ tertulis dengan rinci letak geografisnya terlihat. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi nanti yang di rumah punya peta atau atlas bisa coba dilihat nggih, peta atau atlasnya negara Indonesia. Nanti di situ akan terlihat batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis atau permukaan buminya. Sebelah timur itu batasnya ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, Malaysia Timur. Kemudian sebelah barat ada Samudra Hindia, sebelah selatan ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Sampai di sini dulu anak-anak untuk pertemuan hari ini. Nanti tugasnya jangan lupa ya dikirim di kelas dojo. Tetap aktif, semangat, jangan malas belajar, bantu orang tua, kegiatan ibadahnya dilaksanakan seperti sholat duha. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.